dengan saudara kami Pak Guru Tunggul. Gak apa-apa dipanggil Bapak ini. Gak apa-apa. Kalau di podcastnya Bang Haji Romaira mah Kang Guru soalnya. Iya. Pak Guru gak apa-apa. Juga sudah bersama kami Gus Wafi. Insya Allah kita hari ini akan berdiskusi dengan judul seputar isu nasab dan isu keislaman. Sebelum ini, latar belakang kenapa kami mengundang saudara kami Pak Guru Tunggul, karena beliau mengatakan juga beliau punya saham besar dalam isu nasab ini, dan insya Allah kita ingin berdiskusi dengan suasana yang cukup kekeluargaan baik, alhamdulillah. Di awal sesi nanti kita akan awali dengan Pak Guru, kita berikan waktu selama kurang lebih 30 menit, beliau akan menyampaikan materinya, juga mungkin unek-uneknya kita berikan waktu selama 30 menit. Setelah itu sesinya akan dua arah. Baik, ada pembukaan mungkin dari Pak Guru. Langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita seperti yang tadi saya sampaikan di belakang, bahwa kita tidak mungkin berdiskusi secara kekeluargaan. Di sini laki-laki semua, nggak ada anak-anaknya, ya nggak diskusi kekeluargaan. Tapi gini, saya ingin menegaskan bahwa polemik nasab ini, kebanyakan yang beredar di masyarakat itu adalah polemik tentang sentimen-sentimen, bukan polemik terkait dengan akademik. Jadi kalau misalkan kita mau jujur, dari jutaan orang di Indonesia yang sekarang berdebat, berdiskusi, saling menghujat satu sama lain terkait dengan nasab, berapa orang di antara mereka yang mampu mengakses kitab-kitabnya Kiai Imad dan mengakses kitab-kitabnya Robitul Alawiyah? Sedikit sekali. Jadi yang benar-benar berdiskusi terkait dengan masalah-masalah akademik dan ilmiah itu jumlahnya sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah masalah-masalah yang berupa sentimen-sentimen. Ada sentimen kesukuan, sentimen keagamaan, sentimen golongan, dan lain sebagainya. Dan ini saya mohon maaf kepada pihak Robitul Alawiyah ketika kemarin-kemarin bikin narasi, atau beberapa di antara pihak dari Robitul Alawiyah atau kalangan Habib itu mengeluarkan sebuah narasi bahwa ini adu domba, bahwa sentimen-sentimen ini adalah ada pihak tertentu yang melakukan adu domba dan sebagainya. Ya tentu saja ada di antara mereka mungkin yang memanfaatkan situasi, tetapi masalah yang paling utamanya itu adalah, ayo kita introspeksi sama-sama bahwa polemik ini tidak dimulai dari Kiai Imad. Gak ada yang akan mempedulikan pada tesis semacam itu, karena masyarakat kita hanya 0,001 saja yang biasa membaca. Dan jumlahnya menjadi semakin sedikit ketika yang bahan bacaannya itu adalah terkait dengan polemik nasab. Itu sedikit sekali. Yang Kiai Imad jangan dipahami sebagai orang yang pertama kali memunculkan polemik, dan jangan dianggap sebagai orang yang mengadu domba antara orang-orang NU misalkan atau orang-orang Islam, bukan. Tapi beliau itu adalah orang yang menjadi pionir dari studi akademis. Jadi polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf, dari orang-orang habaib. Coba misalkan saya berdiri, kamera tetap masuk ya. Saya ingin menyatakan seperti ini. Sebelum tahun 2000-an, habaib di Indonesia itu sudah ada. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu sudah ada. Dan profesi mereka sangat bervariasi. Status sosial mereka juga bervariasi. Ada dari tukang jualan parfum sampai menteri luar negeri. Indonesia punya yang levelnya habaib. Dan tidak ada kerusuhan, tidak ada polemik di antara itu semua. Yang tiba-tiba muncul adalah, saya mohon maaf ya, di awal reformasi muncul Pak Habib Rizik dengan FPI-nya. Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari NU, tapi entah bagaimana ceritanya, di situ sudah mulai ada kisruh dengan NU yang lain. Ada FPI versus Banser. Kemudian ada kerusuhan, ada serangan di sini dan di sana dan sebagainya. Nah, ini memunculkan apa? Di antara kaum muslimin itu memunculkan satu pikiran bahwa saya tuh gak setuju dengan Habib Rizik, saya tuh gak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal, saya tuh gak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percekcokan yang begini dan begitu. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu, tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang, karena itu kan Habib. Ini kan keturunan Nabi. Jadi pada waktu itu ada dilema, ada polemik sebelum polemik ini menyeruak ke media, polemik di dalam hati kaum muslimin, bahwa kami sebenarnya ingin menentang, ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik.
Tapi kami gak berani karena itu adalah keturunan Nabi. Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap nabinya, terhadap junjungannya. Tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial. Kita nggak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah. Kita nggak bahas itu. Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Dan setengah dari kaum muslimin, anggaplah ya, data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media masa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Saya harus katakan begini Baraya, kenapa yang datang ke diskusi ini cuma saya? Dan saya katakan, lebih dari setengah kolom komentar yang jumlahnya ribuan di satu video saya itu meminta saya untuk tidak hadir dalam acara ini. Kenapa? Saya mohon maaf. Dalam konteks ini, pihak Robito Alawiyah gagal untuk menyampaikan keamanannya kepada orang lain. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik, karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili, tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin, karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi. Dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengangkangi syariat Islam. Nah, jadi permusuhannya sekali lagi ya, kita nggak bahas soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi, kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain, ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Itu rasa sakit hati itu belum terobati sampai akhirnya muncul di video Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka. Dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin. Dari orang-orang non-muslim, tapi orang-orang non-muslim pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi. Kemudian lihat misalkan kelompok-kelompok Islam yang lebih moderat atau yang lebih plural. Mereka sakit hati melihat itu. Karena apa? Karena betapa feodalisme di antara kaum muslim masih terjadi. Ada orang yang diciumi kakinya. Kemudian kita melihat misalkan kelompok-kelompok yang lebih radikal atau kelompok-kelompok yang berpikiran lebih fundamental.
Kadang-kadang kelompok Salafi yang kita sebut sebagai Wahabi misalkan, mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Betapa sakitnya. Coba kita melihat kalangan nasionalis, Islam nasionalis sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Jadi dilihat dari konteks apapun, dalam perspektif apapun, ini benar-benar menyakiti kaum muslimin. Tapi kala itu kaum muslimin berpikir bahwa ya sudahlah, pasrah aja. Kami sakit hati, kami marah, kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar, katakanlah seperti itu. Ya tapi nggak bisa kan, dia Habib, dia kan keturunan Nabi. Jadi sebenarnya polemik ini bukan muncul gara-gara Kiai Imad, bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya, Guru Gembul, bukan. Tapi ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin terhadap apa yang terjadi, yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Jadi jangan dulu ada cerita bahwa intelijen masuk ke sini, ya mungkin itu belakangan. Jangan dulu cerita bahwa ini asing masuk ke sini, jangan, belakangan aja dulu. Kita introspeksi. Karena kalau misalkan kita mau maju, kita harus cari solusi. Bagaimana cara kita menemukan solusi? Ketahui masalahnya. Bagaimana cara kita mengetahui masalahnya? Kita berani untuk introspeksi diri. Saya selalu menyatakan, mempopulerkan kepada orang lain, ayo kita introspeksi diri. Kaum muslimin, kenapa sekarang terpuruk? Kaum muslimin kenapa ketinggalan zaman? Karena setiap ada bagian dari kaum muslimin yang disakiti, kita salahin pihak lain. Ketika Indonesia tidak maju, apa yang dinarasikan? Oh, karena ini adalah konspirasi elit global, konspirasi Yahudi, ini Amerika Serikat yang keji dan sebagainya. Ya iya, katakanlah memang seperti itu. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang gagal itu kemudian menyalahkan pihak lain. Kalau kita gagal dalam permainan sepak bola, kita nggak berhak untuk nyalahin pemain lain yang lebih bagus. Kalau misalkan kita melihat bahwa Indonesia sekarang carut-marut, jelek, terpuruk, tidak memiliki peradaban yang memadai, ketergantungan sama pihak asing, sama Cina, Amerika Serikat dan sebagainya, introspeksi diri, mungkin kita lah yang salah. Bukan lalu kita menyalahkan pihak lain. Nah, termasuk juga dalam hal ini, waktu itu Alawiyah, kalau misalkan mau berbicara tentang polemik nasab ini, tolong pikirkan jangan, oh ini adalah gara-gara konspirasi, bukan. Ini gara-gara, introspeksi aja saya mohon. Introspeksi aja bahwa di antara kita memang ada orang-orang yang seperti itu. Dan ketika tesis Kiai Imad itu lahir, muncul, akhirnya mengemuka, sentimen-sentimen itu bertebaran di mana-mana. Anti komunis Yaman, imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Sentimen itu muncul jelas jauh dari studi akademik, jauh sekali dari nuansa-nuansa atau ekosistem ilmiah, jauh sekali dari situ. Tapi kenapa? Ya karena sebelumnya bukan masalah nasab yang dituliskan oleh Kiai Imaduddin, bukan. Tapi sebelumnya sudah ada bara dalam sekam yang begitu besarnya, yang akhirnya membuat kaum muslimin ketika ada lecutan sedikit, ada pembukaan, mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habib Bahar, saya tidak akan kualat karena dia bukan keturunan Nabi. Jadi munculnya itu bukan alhamdulillah saya tetap bisa mengagungkan Nabi, saya tetap bisa menganggap Nabi sebagai figur yang ideal, yang kuat, yang bersih, yang baik hati, yang soleh, yang suri tauladan bagi seluruh manusia. Alhamdulillah. Karena ternyata orang-orang yang mengingkari akhlaknya itu bukan keturunan Nabi. Alhamdulillah. Jadi sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad. Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik, ketika kita mengkritik Pak Habib Bahar, itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi. Itu saja. Dan lihat apa yang terjadi setelah itu. Yang terjadi video-video bertebaran, ditambah lagi video-video yang lain. Misalkan muncullah video yang kemudian saya juga tampilkan kemarin. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Itu pernyataan tekstual, harfiah, literlaksnya seperti itu. Jadi bayangkan, kaum muslimin makin marah dengan adanya video itu. Kenapa marah? Karena mereka mencintai Nabi.
Kemarahan itu muncul karena mereka mencintai Nabi, dan di zaman Nabi diketahui secara persis bahwa Nabi tidak pernah anti kritik dan anti koreksi. Setiap ada musyawarah